فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai daripada pengertian ilmu usul fikih itu sendiri apa. Setelah beliau mendefinisikan secara terpisah apa itu usul dan apa itu fikih. Nah, sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, usul itu adalah jamak daripada aslun yang maknanya mayubna alaihi ghairuhu. Yang dibangun di atasnya naam yang lainnya. Yang sering diartikan pondasi, asas, pondasi. Naam. Kemudian al-fiqh, fikih itu sendiri artinya adalah al-fahm. Sebagaimana firman Allah Taala, nah barakallahu fikum, mengenai ucapan Nabi Daud alaihissalam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ay yafhamu qawli. Paham ya? Kemudian ucapan doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ay Allahumma fahhimhu fid din. Paham ya? Fahimhu fid din. Apa maksudnya ya? Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan, riwayat Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan ay yufahimu fid din. Paham ya? Yufaqihu fid din ay yufahimu fid din. Mau masalah ya? Na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang pengertian daripada usul fikih itu sendiri apa? Nah, kalau fikih kemarin pengertiannya ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyah, al-amaliyah, bi adillatiha tafsiliyah, ya enggak? Itu kalau fikih. Nah, jadi yang dipelajari itu hukum-hukum syariat yang berkaitan masalah amalan, salat, zakat dan semisalnya. Kemudian apa? Beserta dalil secara terperinci. Tapi kalau usul fikih apa? Ilmu yang membahas tentang dalil fikih secara global dan bagaimana tata cara mengambil apa? Mengambil faedah dari kaidah fikih yang global tersebut, kemudian bagaimana mengetahui keadaan mustafid. Mustafid itu apa? Al-mujtahid. Paham ya? Ahlu ijtihad. Nah, ya kan? Ilmun yabhathu an adillatil fiqhi al-jamaliyah wa kayfiyati na'am barakallahu fikum al-istifadati minha wa halil mustafid. Paham itu ya? Adapun fungsi tujuan mempelajari ilmu usul apa kemarin fungsinya, tujuannya? Tujuan mempelajari ilmu usul apa? An yatamakkana al-insanu na'am barakallahu fikum min istikhrajil ahkam syar'iyyah, istikhrajil ahkam syar'iyyah na'am barakallahu fikum min adillatiha al-asasiyah. Sama itu ya? Itu pengertian yang lain tapi maknanya sama, yaitu agar manusia itu mapan dan mampu untuk mengeluarkan apa? Hukum-hukum syariat dari apa? Dari dalil-dalil yang inti, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, bagaimana caranya mengetahuinya? Bagaimana cara dia bisa mapan untuk mengetahui dan mengeluarkan hukum tersebut manakala tahu tentang apa? Usul fikih ini. Paham salah ya? Adapun pertama kali meletakkan ilmu usul fikih secara masyhur siapa? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lanjutkan sekarang. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala al-ahkam. Sekarang kita mulai masuk dalam al-ahkam, hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Yang dikenal dengan al-ahkam al-taklifiyah nanti. Hukum-hukum taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat baik kepada manusia ataupun jin juga masuk nanti. Nah, orang kafir masuk, orang kafir. Orang kafir pun aslinya kena juga khitab syariat ini. Cuman mereka menolak dan membangkang. Oleh karena itu nanti apa? Allah Taala berfirman, ketika ditanya masalakakum bis saqar, apa yang menjerumuskan kamu ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan apa? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka bilang, dulu kami tidak termasuk orang yang salat. Aslinya berarti diperintahkan aslinya. Perintah salat aslinya. Perintahkan juga gitu loh. Cuman mereka enggak salat. Menunjukkan bahwasanya mereka aslinya juga terkena khitab ini. Nah, barakallahu fikum. Cuman manakala mereka itu agamanya bukan agama Islam, mereka orang kafir walaupun melakukan semua yang diperintahkan pun enggak diterima. Paham ya itu? Nah. Kalau di sini
Al-ahkamu, hukum-hukum. Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada. Nah, hukum al-ahkam itu jamak dari hukum. Yang mana makna hukum secara bahasa adalah al-qada, ketetapan. Paham ya? Paham belum nih? Nah, hukumnya adalah haram, ketetapannya adalah haram. Itu secara bahasa seperti itu ya. Secara bahasa adalah al-qada, yaitu ketetapan. Wastilahan, secara istilah maqtadahu khitabus syar' al-muta'alliq bi af'alil mukallifin atau mukallafin min talabin aw takhyirin aw wad'in. Perhatikan ini. Hukum secara istilah adalah maqtadahu artinya adalah madalla alaih. Nah, yaitu na'am barakallahu fikum, hukum yang diletakkan atau yang ditunjukkan oleh khitab syara'. Khitab syara' itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ngartikannya jangan satu persatu, bingung nanti. Paham ya? Jadi hukum itu secara istilah adalah apa? Adalah sesuatu yang apa? Yang menunjukkan na'am atau yang sesuatu yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah al-muta'alliq yang berkaitan dengan perbuatan orang yang terbebani syariat. Min talabin, baik berupa permintaan, atau takhyirin atau pilihan, aw wad'in atau peletakan. Paham ya? Nah, peletakan bagaimana maksudnya nanti? Maksudnya peletakan ini sahih atau fasid itu. Perbuatannya benar atau keliru. Paham belum? Diletakkan oleh syariat itu. Karena nanti ada ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum yang diletakkan oleh syariat. Paham belum? Ulangi lagi ya. Jadi ahkam secara istilah adalah maqtadahu khitab syara'. Itu apa-apa yang ditunjukkan oleh apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah al-muta'alliq yang ada keterkaitan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan-perbuatan orang yang terbebani. Seperti apa contohnya? Haram, halal, ya kan? Kemudian sunnah mubah, sunnah makruh misalkan. Seperti itu. Ayo. Min talabin, talab apa talab maksudnya? Talab. Permintaan. Baik talabut tarkin atau talabut fi'lin. Permintaan untuk dikerjakan berarti apa? Amr. Paham ya? Amr, perintah. Kemudian permintaan untuk ditinggalkan berarti apa? Nahi. Paham ya? Nah, itu kan larangan. Larangan berarti kan permintaan agar ditinggalkan itu. Paham? La tajlis artinya la tajlis. Jangan kamu duduk. Permintaan enggak nih? Permintaan agar tidak duduk. Paham ya? Nah, kemudian ijlis. Permintaan enggak? Permintaan agar ditunaikan, dikerjakan duduk itu. Paham belum? Paham salah ya? Ewa. Takhyir, apa takhyir? Pilihan. Nah, pilihan ini maksudnya masuk dalam apa nanti? Masuk dalam apa? Takhyir ini bisa masuk dalamnya barakallahu fikum perkara mubah. Nah, perkara mubah pilihan. Nah, misalkan berjalan kaki. Berjalan kaki mau berjalan silakan, enggak masalah itu loh. Mau makan silakan, enggak makan enggak masalah. Nah, perkara mubah ini nanti barakallahu fikum dia tidak memiliki hukum tersendiri melainkan tergantung dengan niat dan tujuannya. Artinya, misalkan dia makan biasa gini, nggak meniatkan apa-apa, yang nggak dapat pahala, mubah, perkara mubah. Tapi kalau dia meniatkan makan untuk beribadah biar kuat, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Paham belum nih? Atau misalkan barakallahu fikum berjalan kaki, hukum asal berjalan kaki hukumnya apa, Sufyan? Mubah. Tapi kalau dia berjalan kaki untuk menuju masjid sholat berjamaah, jadi wajib nggak? Wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang mana sebuah perkara wajib itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Yang mana sholat berjamaah tidak akan sempurna kecuali dengan melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, maka datang ke masjid dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan itu wajib. Paham belum? Barakallahu fikum. Itu kaidah itu penting, kaidah. Nah. Berikutnya, wad'in. Wad'in ini adalah hukum-hukum wad'iyah yang diletakkan oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mana terkandung dalamnya dua perkara, sahih sama fasid. Dibenarkannya perbuatan tersebut atau rusaknya perbuatan tersebut. Contohnya sekarang ini, jual beli ada barangnya, ada apanya? Ada barangnya, ada uangnya. Uang sudah diserahkan, sepakat, setuju, barangnya diserahkan. Sah nggak jual belinya? Sah, ini sahih. Diletakkan sudah, sahih. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah apa? Fasid, rusak. Misalkan jual beli, uang diserahkan, paham ya? Kemudian barang diserahkan, tapi barang dijual itu milik orang lain. Menjual sapi tetangga, laku 15 juta misalkan. Paham ya? Ini nanti fasid, jual beli yang rusak nanti di situ. Paham ya? Barakallahu fikum. Nanti banyak sekali contoh-contoh untuk masalah itu, beliau akan sebutkan nanti satu persatu. Itu cuma sekedar menjelaskan wad'in itu maksudnya adalah al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam
al-wad'iyah, masalah transaksi jual beli bagaimana? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, paham masalah itu ya? Contohnya, orang sholat dengan toharoh bersuci, sah nggak sholatnya? Sah, sholatnya sah, diterima. Tapi dia sholat tanpa bersuci, rusak nggak? Rusak. Nah, wad'iyah ini nanti adalah al-ahkam al-wad'iyah. Yang ahkam wad'iyah itu terbagi menjadi dua. Imam menunjukkan sahih, dibenarkannya perbuatan tersebut, atau fasid rusaknya perbuatan tersebut. Paham maksudnya ya? Ya, Pak. Gambaran secara global. Fal muradu biqaulina khitab syara' al-kitab was sunnah. Jadi ternyata yang meletakkan hukum, meletakkan ketetapan itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Paham itu ya? Jadi maqtadahu maksudnya adalah madalla alaihi. Khitab syara' al-kitab was sunnah itu apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah al-muta'alliq yang punya keterkaitan dengan perbuatan mukallafin, orang-orang yang terbebani syariat, min talabin, baik berupa permintaan. Nah, permintaan ada berapa tadi? Permintaan ada berapa tadi? Permintaan ada dua. Itu yang inti dulu ya. Permintaan yang sifatnya adalah perkara yang wajib, harus dikerjakan. Kemudian permintaan yang sifatnya apa? Haram, harus ditinggalkan. Paham ya? Permintaan itu kan. Kemudian ada lagi yang apa? Sunnah sama makruh. Sunnah permintaan tapi tidak apa? Tidak dalam bentuk harus. Makruh permintaan akan meninggalkan tapi tidak dalam bentuk harus. Maksudnya harus ditinggalkan itu enggak harus. Kalau sunnah tidak harus dikerjakan itu. Tapi permintaan enggak? Permintaan. Paham belum ini? Paham salah ya? Berikutnya. Wal muradu biqaulina al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, dan yang diinginkan dengan ucapan kami, nah, yang punya keterkaitan dengan perbuatan mukallafin, orang-orang yang dibebani syariat, ma ta'allaqa bi a'malihim, yaitu perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan perbuatan mereka, amalan-amalan mereka. Sawan kanat qaulan am fi'lan, baik perbuatan yang sifatnya qaulan, ucapan, am fi'lan atau perbuatan. Paham ya misalnya ya? Ayo na'am. Ijadan amtarkan, baik ijadan atau ijatan, mewujudkan, amtarkan atau meninggalkan. Paham ya? Ijadan itu mewujudkan atau mengerjakan itu loh. Tarkan itu meninggalkan. Paham belum ini? Ini kan termasuk perbuatan mukallafin. Mukallafin. Nah, barakallahu fikum. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Maka keluar dari pembahasan itu perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Fala yusama hukman bihadzal istilah, maka tidak dinamakan hukum dengan istilah ini. Padahal yang namanya i'tiqad, keyakinan Allah Taala di atas langit, Allah Taala yang Maha Tunggal, Allah Taala zat yang berhak untuk diibadahi, itu fikih yang kemarin. Fikih yang paling besar kata Syekhul Utsaimin. Fiqhul akbar, fikih yang paling besar. Karena semua ibadah ini enggak akan diterima manakala dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai tergelincir seperti orang-orang ahli usul yang mereka mengedepankan usul daripada dalil. Man faraqad dalil apa? Dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-aqlu as-sarih, al-aqlu as-sahih la yukhalifu ad-dalil sahih. Al-aql as-sarih la yukhalifu ad-dalil sahih. Akal yang masih murni jernih itu tidak akan menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak nerima, disalahkan apanya? Akalnya. Masalah ya. Nah. Wal aqlu mahallu fi al qalb. Paham ya? Akal tempatnya di hati. Naam. Berikutnya. Wal muradu biqaulina al-mukallafin ma min sya'nihim at-taklif. Dan yang diinginkan dengan ucapan al-mukallafin adalah orang-orang yang memang aslinya keadaan mereka taklif, terbebani. Paham ya? Aslinya dia mendapatkan terbebani juga aslinya. Ma min sya'nihim, yaitu apa-apa atau orang-orang yang memang keadaan mereka itu aslinya terbebani. Fayashmul shaghir wal majnun. Masuk juga anak kecil dan orang gila. Anak kecil nanti juga terbebani nanti kalau sudah besar. Orang gila kalau sadar terbebani enggak orang gila? Ewa, tapi rufi al-qalam salas. Diangkat catatan amalan dari 3. Dari 3 orang di antaranya apa? Al-majnun. Orang gila sampai dia sadar sembuh. Jadi kalau sudah sembuh terbebani enggak dia? Terbebani. Dan hukum asalnya kalau dia enggak gila terbebani enggak? Terbebani juga syariat ini. Paham ya? Kemudian anak kecil kalau dewasa bagaimana? Terbebani juga. Paham maksudnya ya? Karena barakallahu fiikum sunan. Tapi nanti perlu diperhatikan, orang gila misalkan dia melakukan sebuah jarimah, kejahatan, atau jinayah, kriminalitas,
Nah, itu nanti yang disuruh tanggung jawab orang gilanya itu atau walinya? Walinya. Ada orang gila main-main kemudian mecahkan kata orang. Jangan dikejar-kejar orang gilanya, jangan. Paham ya? Malah jadi gila nanti. Paham ya? Tapi yang dituntut walinya. Kalau ketemu walinya ya, yang suruh tanggung jawab walinya. Nah, nanti pembahasan itu dibahas dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Kemudian juga ada kambing. Kita punya kambing. Mengembala kambing di pekarangan misalnya teman kita. Akhirnya kambingnya malah lari nabrak kaca tetangga. Langsung pecah katanya. Siapa yang tanggung jawab? Kambingnya atau orangnya? Orang yang milik kambing tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu semua dibahas nanti. Nah, atau misalnya kita bikin sumur. Di sawah kita bikin sumur, sumurnya sudah ditutupin. Tutupin aman gitu kan. Ada orang main-main gitu kejegur ke sumur itu. Masuk sumur mati. Tanggung jawab enggak kita? Sumurnya di sawah kita. Sawah milik kita, sumurnya sudah dibikin, ditutup, kemudian sudah pokoknya milik kita. Bukan di tempat umum gitu loh. Ada orang main-main di situ masuk sumur. Meninggal di situ. Tanggung jawab enggak kita? Enggak. Paham ya? Karena milik kita. Kecuali kalau dia bikin sumur tengah jalan. Paham ya? Kemudian ada orang lewat masuk itu ya. Tanggung jawab dia yang bikin sumur nanti. Paham ya? Itu semua dibahas dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah. Nah, kisah-kisah atau contoh-contoh itu katanya. Ya, na'am. Berikutnya. Wal murad biqaulina min talabin al-amru wan nahy. Ya kan? Talab ini permintaan. Permintaan itu ada dua jenis, al-amru wan nahy, perintah dan larangan. Kalau al-amr berarti talabu apa? Talabu fi'lin, kalau nahi talabu apa? Talabu tarkin. Paham belum? Kalau amr itu talabu fi'lin, permintaan untuk dikerjakan. Kalau nahi talabu apa? Talabu tarkin, permintaan untuk ditinggalkan. Paham belum ini? Pak Sufyan. Ayo na'am. Sawa'un 'ala sabilil ilzam awil afdaliyah, baik dalam bentuk harus atau dalam bentuk apa? Dalam bentuk afdaliyah, yang afdalnya. Seperti apa yang harus? Wajib. Seperti apa yang harus mengerjakan? Wajib. Seperti apa yang harus meninggalkan? Haram. Ya kan? Yang afdaliyah seperti apa? Yang afdaliyah. Yang afdaliyah untuk mengerjakan yang afdal seperti sunnah. Afdalnya mengerjakan kan? Kemudian yang meninggalkan tapi afdal apa? Makruh. Afdalnya meninggalkan. Paham belum sekarang ini? Misalnya minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri barakallahu fikum hukum asalnya, nah barakallahu fikum kan makruh. Paham ya? Karena Rasulullah pernah juga suatu ketika minum dengan berdiri, cuman ada larangan di sana. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Cuman jangan ada sharif. Sharif itu yang memalingkan dari perkara larangan yang semula haram jadi makruh. Paham ya? Buktinya Rasulullah suatu ketika pernah juga minum dengan berdiri karena zahmah atau penuh dan semisalnya. Menunjukkan bahwasanya apa nih? Afdalnya meninggalkan atau mengerjakan? Meninggalkan di sini. Ini makruh kok, ini perkara makruh. Tahu makruh, tinggalkan. Bukan karena makruh kemudian dikerjakan, tidak. Tapi kalau dia misalkan melakukan makruh itu enggak berdosa gitu. Cuman afdalnya meninggalkan. Sunnah juga itu sunnah. Sunnah yang afdalnya mengerjakan. Paham ya? Afdalnya mengerjakan walaupun tidak mengerjakan enggak berdosa. Enggak usah ya. Nah. Pada sini jadi ucapan ala abil afdaliyah ada dua, afdaliyah. Afdaliyah yang sifatnya afdal yang mengerjakan berarti sunnah. Afdaliyah yang sifatnya afdal meninggalkan berarti apa? Makruh. Paham ya? Paham belum ini? Ayo. Kemudian yang ilzam, yang keharusan tadi ada dua. Harus mengerjakan berarti wajib. Kemudian harus meninggalkan berarti apa? Nahi, larangan tadi. Mahfum salah ya? Ayo na'am. Berikutnya. Al-muradu biqaulina aw taghyir al-mubah. Barakallahu fikum. Yang diinginkan dengan ucapan kami at-takhyir, takhyir itu pilihan, boleh memilih. Paham ya? Dalam artian perkara yang boleh memilih itu perkara mubah. Mubah itu kan perkara yang mubah, jaiz. Paham ya? Perkara yang boleh gitu loh. Milih, mau makan silakan, tidak makan enggak masalah gitu loh. Paham ya? Mau jalan silakan, tidak jalan tidak masalah gitu. Nah, tapi yang namanya mubah ini qad yakunu matluban ala hasabih. Terkadang yang mubah itu qad yakunu matluban ala hasabih. Terkadang apa? Bisa jadi apa? Diharuskan, diminta. Nah, untuk mewujudkan sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Situasi, kondisi dan tempatnya. Situasi, kondisi dan tempatnya. Itu apa? Melihat itu tadi. Misalkan sekarang mubah. Orang kan mau makan mubah-mubah saja. Mau makan silakan, tidak makan enggak masalah. Itu kan hukum asalnya. Nah, tapi dia ingin makan. Nah, barakallahu fikum, tujuannya biar nanti kuat ibadah qiyamul lail misalkan, surat tarawih misalkan. Maka ketika itu dia makan, itu dapat pahala. Itu semua disyaratkan. Karena kalau dia nanti tidak makan, misalkan, malah justru lemas dan tidak bisa melakukan ibadah misalkan.
Contoh lain. Contoh lain misalkan barakallahu fikum yang namanya membeli air, itu hukum asalnya apa membeli air? Mubah. Ada orang jualan air mau beli silakan, enggak masalah itu. Tapi manakala dia berada di sebuah tempat yang enggak ada air kecuali membeli padahal dia mau sholat kan enggak diterima kecuali dengan thaharah. Maka membeli air hukum jadi apa? Wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Bahwasanya suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi wajib. Paham belum? Ewa. Ada orang jualan siwak. Hukum siwak kan apa hukumnya aslinya? Sunnah. Tapi membeli siwak hukumnya apa? Mubah. Awalnya membeli itu mubah, membeli. Tapi karena mau mengamalkan sunnah, membeli siwak jadi sunnah. Ma la yatimus sunnah illa bihi fa huwa sunnah. Ya, ma la tatimus sunnah illa bihi fa huwa sunnah. Faedah seperti itu. Paham belum nih? Jadi pada asalnya mubah itu sendiri punya hukum enggak? Aslinya mubah itu sendiri enggak. Mubah itu pilihan, silahkan itu boleh gitu loh. Tapi akan muncul hukumnya manakala apa? Manakala sesuai dengan kadarnya tadi itu, sesuai dengan keadaannya. Nah, wal muradu biqaulina awad'in as-sahih wal fasid. Wad'in ini adalah as-sahih wal fasid. Maksudnya bagaimana diletakkannya perbuatan tersebut dikatakan sahih atau diletakkan perbuatan tersebut dikatakan fasid, rusak. Paham itu maksudnya ya? Sahih wa fasid itu biasanya untuk transaksi jual beli, transaksi akad nikah dan semisalnya. Wa nahwi ma yang semisal keduanya. Mimma wada'ahu syari' min alamatin aw awsafin lin nufud wal ilgha. Perhatian ini. Jadi utaman wada'in ini apa maksudnya? As-sahih, benarnya sebuah perbuatan, wal fasid, rusaknya sebuah perbuatan, wa nahwihima atau yang semisal keduanya, mimma dari perkara wada'ahu syari' yang diletakkan oleh syariat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah min alamatin berupa tanda-tanda, wa awsafin dan juga sifat-sifat linnufud untuk dilanjutkan atau dilaksanakan perbuatan tersebut, wal ilgha atau ditinggalkan, dibatalkan. Belum? Jual beli, sudah ada barangnya, sudah ada uangnya, sama-sama serahkan, ijab qabul. Dilaksanakan berarti enggak? Dilaksanakan. Paham ya? Jual beli, paham ya? Sudah saling melihat, barangnya ada, uangnya ada, tapi ternyata barangnya cacat. Belum terjadi apa? Belum terjadi ijab qabul. Maka dilihat ilgha atau nufud. Nufud itu dilaksanakan, dilanjutkan itu loh. Ilgha itu dibatalkan. Paham insyaallah ya? Nah, jual beli dia janjinya apa barangnya bagus, ternyata barangnya rusak. Boleh diilghakan nanti. Paham ya? Karena tidak sudah menyelisih janjinya gitu loh. Paham belum maksudnya ini? Ayo. Paham belum? Jual beli barang milik orang lain. Boleh. Ayo, barakallahu fikum seperti itu. Nanti kita lihat nanti contoh. Jadi barakallahu fikum hukum secara bahasa apa tadi? Hukum secara bahasa al-qadha, ketetapan. Secara Islam apa tadi? Maqtadahu apa? Khitab syar' al-muta'alliq bi af'al mukallafin min talabin aw taghyin aw wad'in. Itu hukum. Ini kalau bisa dihafal dihafal. Kalau bisa dihafal. Lafaznya memang enggak susah tapi maknanya besar. Paham ya? Maknanya besar. Nah. Ayo barakallahu fikum. Itu mengenai hukum. Adapun pembagian masalah aqsam ahkam syar'iyyah, nah barakallahu fikum insyaallah taala. Nah barakallahu fikum kita akan baca sedikit lagi. Aqsamul ahkam syar'iyyah, pembagian hukum-hukum syariat ini. Nah, tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain. Perhatikan ini. Hukum-hukum syariat ini terbagi menjadi dua. Taklifiyah wa wad'iyah. Taklifiyah wa wad'iyah. Yang sifatnya taklifiyah pembebanan, nah wad'iyah dan peletakan. Wad'iyah itu masih peletakan berupa apa? Tanda-tanda atau sifat-sifat tadi itu. Dengan adanya tanda-tanda, dengan adanya sifat-sifat itu, terlaksana sebuah perbuatan atau ditinggalkan itu, paham ya maksudnya itu? Itu wad'iyah namanya. Paham ya? Karena sudah ada ijab qabul, maka dilaksanakan. Misalkan seperti itu kan? Karena ada unsur penipuan, maka ditinggalkan. Paham ya itu ya? Itu namanya wad'iyah. Jadi ditetapkan oleh syariat ini, berupa tanda-tanda atau sifat. Sifat untuk dilanjutkan atau tidak itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau taklifiyah tadi itu pembebanan. Taklifiyatu khamsatun. Maka hukum yang sifatnya pembebanan syariat ini ada 5. Al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubah. Ada yang sifatnya wajib, mandub itu sunnah sama. Mandub, sunnah, mustahab itu sama. Paham belum ini? Biar enggak bingung kadang orang ini hukumnya apa mandub.
Apa sih mandub? Mandub itu sunnah. Apa sih sunnah? Mustahab, sama. Paham belum? Cuma istilah aja itu. Paham soalnya ya? Mafhum soalnya, mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Al-wajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah. Rinciannya barakallahu fikum sebelum kita lanjutkan besok, rinciannya perhatikan dulu. Wajib itu perkara yang apa? Yang harus dikerjakan. Perintah yang sifatnya harus dikerjakan. Itu namanya wajib. Nah, wajib sendiri terbagi menjadi berapa? Wajib sendiri terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Wajib yang sifatnya aini sama yang sifatnya kifai. Aini itu kewajiban per individu yang tidak bisa diwakilkan. Harus masing-masing orang menunaikannya. Seperti sholat 5 waktu. Gak bisa kita bilang sama saudara kita, ya akhi tolong nanti hari ini kamu yang sholat duhur jatahku misalkan, atau kewajibanku kamu yang sholat duhur. Berarti kenapa? Karena dia mau sibuk atau kerjaan gitu misalkan. Itu nggak boleh, kan nggak bisa diwakilkan. Masing-masing harus mengerjakan gitu loh. Kalau belum mengerjakan berarti belum terlepas tanggungannya. Itu kewajiban yang sifatnya apa? Aini, per individu. Kemudian sana ada yang wajib yang sifatnya apa? Kifai. Kifai itu bukan per individu. Maksudnya kifai bagaimana? Idza qama bi ahad, apabila sudah ada satu orang yang menegakkan kewajiban tersebut apa? Saqata na barakallahu fikum anhu al-baqun. Sisanya dari kewajiban tadi sudah terjatuhkan kewajibannya. Dalam artian sudah enggak wajib lagi. Seperti salat apa? Janazah. Salat apa? Janazah. Nah, itu kalau sudah satu orang menegakkan yang lainnya tidak wajib. Tapi kalau tidak ada satu pun yang menyolatkan padahal mayitnya adalah muslim mukmin, dosa semuanya. Paham salah ya? Nah, itu yang sering dikenal dengan fardu kifayah, fardu ain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Kemudian mandub adalah sunnah. Nah, adapun nanti asar pengaruh yang ditimbulkan dari situ bagaimana? Kalau wajib itu nanti apa? Yusabu fa'iluhu wa yastahiqul iqab tarikuhu. Itu nanti akan disebutkan nanti. Kalau wajib itu akan diberi pahala pelakunya dan yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Mandub perkara sunnah, perintah tapi tidak dalam bentuk keharusan. Yang mengerjakan silakan itu afdal, yang tidak berdosa. Paham ya? Kalau muharram bagi muharram sifatnya adalah larangan yang sifatnya harus ditinggalkan. Paham ya? Pelakunya mendapat apa? Dosa, yang meninggalkan mendapat pahala. Pelakunya berhak untuk dihukum, yang meninggalkan apa? Yang meninggalkan mendapatkan pahala. Paham salah ya? Nah, kalau makruh bagi makruh. Makruh juga apa? Perkara yang diperintahkan untuk meninggalkan tapi tidak dalam bentuk harus. Dalam artian bagaimana? Yang meninggalkan silakan itu yang afdal, yang tidak meninggalkan tidak berdosa. Paham ya? Cuman afdalnya meninggalkan tadi. Jadi mau tidak mau kalau yang namanya minum itu afdalnya dengan duduk. Bukan wajib ya. Karena ada sorifnya tadi. Naam. Wal mubah. Wal mubah apa? Mubah. Kalau mubah itu la yata'allaq. Naam, barakallahu fikum, la yata'allaq bi hukmin. Dia tidak punya keterkaitan dengan hukum illa kecuali bi syai'in akhar. Kecuali dengan sesuatu yang lain. Maksudnya bagaimana? Dengan niat dan tujuan tadi akanlah muncul sebuah hukum nanti. Paham salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Cukup sekian sudah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.